Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya mengajak para jamaah untuk memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat kita semua. Atas limpahnya rahmatnya jugalah kita bisa diberikan kesempatan untuk kembali bertemu di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan salat tarawih di masjid Al-Qiblah yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW serta kepada para keluarganya, sahabat Nabi, para tabi dan tabi serta kepada kita selamanya umat hingga akhir zaman. Baiklah, tanpa membuang waktu, langsung saja kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Sanusi SAG. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi farada alaina siyam wa anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segenap puji segala syukur marilah sama-sama kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada malam yang ke-24 ini kita masih diberi Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, terlebih lagi nikmat iman. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan amal ibadah. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat fardu isya berjamaah. Kita lanjutkan mendengarkan santapan rohani Ramadan. Berikutnya nanti akan kita laksanakan sholat sunat tarawih beserta witirnya. Semoga segala amal ibadah yang sudah kita lakukan maupun yang akan kita kerjakan diterima hendaknya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan alam yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Al-Uzlah yang dimuliakan Allah. Berikutnya para generasi muda, adik-adik dan anak-anak yang kami sayangi. Adapun judul santapan rohani Ramadan kita pada malam yang ke-24 ini sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak Ibu sedang jemaah tarawih yang berbahagia. Perintah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, bahkan Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan dengannya. Sebagaimana kata Allah di
dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 36. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu menserikatkannya, jangan kamu mempersekutukannya. Setelah itu wa bil walidaini ihsana. Wow itu wow atau apa itu? Setelah kita menyembah Allah dan tidak mensyarikatkannya, setelah itu apa lagi? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah kita menyembah Allah, beribadah kepadanya, tidak mensekutukannya, setelah itu amalan yang kita lakukan setelah menyembah Allah, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Amalan berbuat baik kepada orang tua itu termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ahabbun nas bi husni sahabati. Siapakah orang yang berhak saya perlakukan secara baik, wahai Rasulullah? Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, qala ummuka. Dijawab oleh Rasulullah, kita perlakukan secara baik adalah ibu. Qala summaman, seorang laki-laki ini masih bertanya lagi, setelah ibu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi oleh Rasulullah, qala ummuka, kepada ibumu berbuat baik. Sumaman, kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi, qala ummuka, kepada ibumu. Seorang lelaki ini penasaran bertanya lagi, qala sumaman, kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, qala abuka, baru kepada bapaknya. Ibu, dan itu baru bapak. Kenapa begitu pentingnya kita berbuat baik kepada ibu? 3 sampai 3 kali. Ya. Mungkin begitu beratnya perjuangan ibu-ibu ini, ya. Dia yang mengandung kita selama 9 bulan. Ya, berat itu Bu ya. Semakin hari, semakin tambah bulan, ya, semakin berat yang dibawa kemana-mana. Itu perjuangan yang sangat berat. Tidurnya tidak enak, ya, karena kita berada di dalamnya selama 9 bulan. Kemudian setelah orang tua kita, ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan, berikutnya melahirkan. Itu melahirkan bukan perjuangan yang mudah, ya, pertarungan yang luar biasa. Kalau tidak hidup, mau bersimbah darah, ya, itu perjuangan yang luar biasa. Bahkan ada yang sampai diinduksi, enggak juga ada kontraksi, akhirnya diinduksi. Itu sakit yang luar biasa. Termasuk istri kami sendiri itu sempat diinduksi, akhirnya tidak bisa juga normal, ya, disuruh kontraksi secara terpaksa oleh dokter, ya, akhirnya sesarian. Jadi 2 anak kami yang lain secara sesar. Itu perjuangan yang luar biasa yang dihadapi oleh ibu kita saat kita melahirkan. Setelah lahir, apakah sudah selesai perjuangan ibu? Belum. Menyusui, ya, menyusui, menjaga, mengasuh kita, menyusui selama 2 tahun. Ya. Setelah lahir, dimandikan kita, diperhatikan kita, nggak boleh ada nyamuk yang menggigit kita. Bahkan ibu kita nggak tidur tengah malam,
Betul nggak Bu? Kalau ada bayi anak kecil pagi lagi dia haus, nggak bisa tidur nyenyak atau malam hari, terbangun. Sama bapaknya, apakah ikut bangun tengah malam? Ya Bu, ikut Bu. Nggak ya? Nah. Jadi itu perjuangan yang berat ya ketika kita lahir. Kemudian nggak cukup sampai situ. Bahkan kita pun udah besar masih diasuh juga lagi sama ibu kita. Ya, semuanya dibereskan sampai kita sekolah. Bahkan sudah berkeluarga, kadang ikut juga perhatian untuk ibu kita. Luar biasa ya, sayangnya perhatiannya kepada anaknya. Nah ini makanya wajar Rasulullah, semestinya orang tua kita itu harus kita perlakukan secara baik. Bagaimanapun baik kita kepada orang tua itu gak akan bisa tergantikan. Bapak Ibu sedang jemaat tarawih yang berbahagia, makanya Allah sejajarkan dengannya. Setelah kita menyembahnya, tidak menserikatkannya, kemudian berbakti pada kedua orang tua kita. Nah, dalam hadis yang lain juga Rasulullah menjelaskan, kalau kita tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tua, itu sama saja kita sudah melakukan dosa besar. Kata Rasulullah, akbarul kabairi asyraku billah. Sebesar-besar dosa yang paling besar di sisi Allah adalah mensyirikatkannya, mempersekutukan Allah. Wa qatlun nafsi. Dosa yang paling besar termasuk juga dosa membunuh diri. Bunuh diri itu adalah dosa yang paling besar. Itu yang kedua. Setelah mensyirikatkan Allah, wa qatlun nafsi, bunuh diri. Yang ketiga adalah wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Itu dosa yang paling besar. Makanya jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat adalah wa qauluz zur, berkata-kata kotor. Jadi berkata-kata kotor, bercarut, ya Bapak Ibu, sikit-sikit ampek katakan. Berkata kotor, berkata jorok, itu termasuk dosa besar itu Bapak Ibu. Hati-hati jangan kita selalu berbuat dosa besar. Bapak Ibu sedang jemaat tarawih yang berbahagia, apa yang mesti kita lakukan kepada kedua orang tua kita? Al-Quran sudah mengajarkan. Diperlakukan, berkatalah dengan perkataan yang baik, kata Allah. Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka janganlah kamu berkata kata saja kan kita tidak boleh kepada orang tua kita. Gimana? Al-Quran mengatakan, fala taqul lahuma jangan kamu mengatakan ceh dan sebagainya, malas. Wala tanharhuma, dan jangan pula kamu membentaknya. Kalau ya, kata aja nggak boleh. Wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah kepada mereka kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, yang menyenangkan hati kedua orang tua kita. Tapi kalau anak kita sekarang Bapak Ibu, ya biasa aja membentak kita Bapak ya, biasa. Bahkan kita pula yang dibentak-bentak ya. Sedangkan saja malas, itu aja Bapak Ibu, dilarang. Jadi harus berkata yang sopan, hati-hati Bapak Ibu. Orang yang durhaka pada kedua orang tua, Allah akan murka, Allah akan benci kepadanya. Ya, ridallahu firidal, kemudian keridhaan Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita
tidak ridho, alamatlah kita tidak akan selamat. Allah tidak ridho kita, tentunya kita tidak akan selamat dunia dan akhirat. Makanya saudara kami, apalagi zaman sekarang ini Bapak Ibu, bahasa anak kita itu kadang-kala tidak terkontrol. Ya, marah-marah kita itu biasa, kata-kata kasar pada kita biasa, betul ya. Ingat untuk jinakkan anak kita, karena itu termasuk dosa besar. Itu pengaruh zaman ya Bapak Ibu ya, apalagi HP. Bahkan bukan membentak lagi, tidak segan-segan anak-anak sekarang bahkan sampai mau membunuh. Nauzubillah. Bapak Ibu sedang Jumat Tarawih yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita agar berlaku baik kepada kedua orang tua. Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis yang lain, ayyul amal ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling disukai oleh Allah? Dijawab oleh Rasulullah, as-salatu ala waktiha, salat pada waktu itu, salat pada waktunya itu termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah. Ya, itu yang pertama, salat pada waktunya, di awal waktu. Itu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berkata yang baik, berperilaku sopan, jangan menyinggung perasaannya. Apalagi kita yang tua Pak Ibu ya, itu mudah sekali tersinggung, sensitif. Bahasa sekarang itu ya, anak sekarang tidak peduli ya, masih muda kita bahkan mau meminta kita, mau menyakiti kita, apalagi kita tidak berdaya, apalagi kita sudah tua. Bahkan bisa saja dia merasa malu mungkin pendampingan dengan kita, apalagi dilihat sama temannya dan lain sebagainya, karena kita ada tua, kulit mulai keriput. Ya, kadang tidak diperhatikannya kita. Ya, gimana perasaan kalau kita ada tua, anak yang selama ini kita perlakukan secara baik, kita perhatikan, kita sayangi, ketika kita sudah tua nggak diperhatikan, sedih nggak Bapak Ibu? Pasti sedih ya. Apalagi kita pula di waktu jompo, sudah ada tua menyusahkan katanya, merepotkan, ya, tidak mau dia repot-repot. Pada kita bagaimana repot waktu dia masih kecil, ketika dia sudah berada, sudah ekonominya sudah mampu, merasa sulit dia menjaga dan merawat kita, bahkan rela dia menitipkan di panti jompo. Coba kalau ditanya Bapak Ibu di panti jompo itu bukan anaknya, pada umumnya anak-anak yang sudah sukses itu Bapak Ibu, ya boleh ditanya itu anaknya kenapa dititip sana, mungkin merasa susah, repot merawat kalau orang sudah tua. Padahal itu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah, berjuang pada jalan Allah. Ya, itu adalah amalan yang paling disukai oleh Allah. Di samping salat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian jihad fisabilillah. Bapak Ibu sedang Jumat Tarawih yang berbahagia, kemudian bagaimana cara kita berbakti? Cukupi kebutuhan orang tua kita. Kalau kita sudah mampu, orang tua kita tidak berdaya lagi, tidak bisa bekerja, ya, hanya mengharapkan belas kasih sayang kita, itu wajib kita mencukupi kebutuhannya. Jarang bapak-bapak, ya, ibu, kita sebagai orang tua meminta berat itu Bapak Ibu, meminta sama anak itu, ya, dia tidak bu, berat nggak bu? Tidak minta, lebih baik didiamin aja, menunggu aja dari anaknya perhatikan. Cukupi, kita sebagai anak cukupi kebutuhan orang tua kita.
dilihat, diperhatikan orang tua kita, itu amalan yang luar biasa yang Allah sukai kalau kita mau berbakti menyayangi kedua orang tua kita. Karena percuma kita beribadah, ya, beribadah kepada Allah, tidak pernah sholat wajib, tak pernah sekalipun kita tinggalkan, ya, apalagi sholat sunatnya dan lain sebagainya, ibadah-ibadah, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memperhatikan kedua orang tua kita, ya, percuma aja rasanya Bapak Ibu, ya, amalan yang tidak kita lakukan. Karena Allah sejajarkan setelah menyembah Allah kedua orang tua kita. Bapak Ibu sedang jemaat tarawih yang berbahagia, berikutnya bagaimana bakti kita kalau orang tua kita sudah meninggal? Yang pertama adalah mendoakan. Zaman Adam ingkota amalu ila misalasin sholatin jariyatin awaladin solihin yad'ulah. Apabila anak Adam itu sudah meninggal, terputuslah sekalian amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sholatin jariyah, sholatin jariyah. Au ilmin yang terfahumi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian awaladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Jadi kita sebagai anak semestinya kita mendoakan kedua orang tua kita. Ya. Allahumma qulli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kita doakan kedua orang. Bapak Ibu sedang jemaat tarawih yang berbahagia. Kemudian kalau orang tua kita ketika dia meninggal dunia, siapa yang sebaiknya menyolatkan Bapak Ibu? Kita sebagai anaknya, ya. Kalau punya anak laki-laki, sangat rugilah kita sebagai orang tua. Sang anak tidak bisa menjadi imam kita ketika kita sudah meninggal. Maka persiapkan anak-anak kita. Itu sebagai bentuk bakti kita pada kedua orang tua kita. Kalau dia meninggal, kita yang melakukannya. Kecuali tidak ada anak laki-laki, ini silakan kalau. Tapi kalau kita ada anak laki-laki, kita minta orang lain untuk menjadi imam, sangat merugilah kita sebagai orang tua. Kemudian apalagi bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, hubungkan silaturahim kepada para sahabat-sahabat baiknya ketika masih di dunia. Itu tetap kita jalin hubungan baik orang tua kita selama masih hidup, tetap kita jaga Bapak Ibu, ya. Nah, itu termasuk bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah kalau dia punya utang, kita sebagai anaknya menunaikan atau membayarkan utangnya. Kewajiban kita sebagai anak. Kalau tidak, nanti amalan orang tua kita tidak sampai nanti Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak membayarkan utang orang tua kita. Termasuk juga nazar. Kalau orang tua kita pernah bernazar selama waktu hidupnya dan kita tahu dan nazar itu belum ditunaikannya, kemudian dia meninggal, kita juga penuhi, kita selesaikan nazar. Mungkin dia pernah bernazar ingin membelikan sesuatu kepada seseorang, itu menjadi nazarnya, ya Bapak Ibu. Kemudian dia meninggal, belum sempat menunaikan. Nah, kita juga punya kewajiban untuk menyelesaikan nazar yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu sedang jemaat tarawih yang berbahagia. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar baik dia semasa hidup maupun ketika dia sudah meninggal tidak bisa kita berlepas Bapak Ibu, ya, tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Termasuk juga kita mensedekahkan orang tua kita, ya, yang sudah meninggal. Itu termasuk juga bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita sudah meninggal, kita bersedekah, berinfak, tapi kita tujukan kepada orang tua kita yang meninggal. Itu juga bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Bagaimanapun baik kita kepada orang tua Bapak Ibu, gak akan bisa tergantikan selama ini dia sudah. Bagaimana perjuangan dari mengandung kita sampai melahirkan sampai membesarkan kita, ya, itu gak akan pernah terbalas.
bagaimanapun baik kita. Nah, makanya kita berbakti baik semasa dia hidup, sekalipun dia juga sudah meninggal, kita tetap berbakti pada kedua orang tua kita. Mungkin itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Semoga Allah ridho kepada kita. Nah, tentunya kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan kepada kedua orang tua kita itu membuat Allah ridho, kemudian membuat Allah senang terhadap perbuatan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.